Apakah Anda yakin air yang Anda berikan benar-benar membantu tanaman Anda di dalam rumah kaca? Setiap pekebun dengan penuh semangat mengambil penyiram atau selang, membayangkan tomat yang ranum dan mentimun yang renyah. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa penyiraman Anda yang berlimpah justru bisa menjadi penyebab penyakit dan panen yang buruk? Bahwa satu gerakan yang salah saja bisa menghancurkan semua kerja keras Anda. Hari ini kita akan mengungkap 5 rahasia penyiraman yang benar di rumah kaca, yang sering diabaikan banyak orang. Dan pengetahuan tentang aturan-aturan ini akan mengubah Anda dari sekadar pekebun amatir menjadi seorang guru sejati dalam budidaya rumah kaca. Tonton sampai selesai, dan Anda akan memahami mengapa Anda tidak bisa asal menyiram begitu saja. Mari kita luruskan. Rumah kaca bukan sekadar kebun di bawah atap. Ia adalah ekosistem tertutup dengan mikroklimatnya sendiri. Berbeda dengan lahan terbuka, di sini tidak ada angin yang mengeringkan daun, dan tidak ada hujan yang mencuci tanah. Setiap kesalahan yang Anda buat di sini akan berlipat ganda dampaknya. Karena kelembapan dan suhu bisa mempermainkan Anda. Itulah sebabnya pendekatan penyiraman di dalam rumah kaca haruslah sangat berbeda. Nah, rahasia nomor 1, waktu adalah kawan terbaik Anda. Dan disinilah letak kesalahan yang paling sering dilakukan oleh para pemilik kebun. Banyak orang menyiram rumah kaca mereka di sore hari, setelah hari yang panas. Kedengarannya logis, bukan? Matahari sudah terbenam, kita bisa menyegarkan tanaman dengan tenang. Tapi sebenarnya, ini justru merugikan. Mari kita pahami alasannya. Bayangkan, Anda menyiram tanaman tomat Anda secara berlebihan. Air sudah terserap, tapi udara di dalam rumah kaca yang tertutup tetap sangat lembab. Pada malam hari, pintu dan ventilasi pada umumnya tertutup, dan hampir tidak ada sirkulasi udara. Suhu pun menurun. Apa hasilnya? Kondisi ideal untuk perkembangan jamur, kelembaban tinggi, kurangnya ventilasi, dan udara dingin malam hari. Ini adalah surga yang sesungguhnya bagi Phytophthora dan embun tepung. Anda benar-benar menciptakan inkubator bagi mereka dengan tangan Anda sendiri. Tanaman semalaman berada dalam kondisi kaki basah dan lembab, menjadi mangsa empuk bagi penyakit, dan di pagi hari, Anda mungkin akan terkejut menemukan bintik-bintik tidak menyenangkan pertama pada daunnya. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi jika penyiraman dilakukan di pagi hari. Anda memberikan tanaman energi untuk sepanjang hari. Mereka mendapatkan kelembaban yang dibutuhkan tepat sebelum matahari mulai menyengat. Akar aktif menyerap air agar bisa melewati panas terik siang hari dengan tenang. Semua kelembaban berlebih dari permukaan tanah dan daun. Jika kebetulan ada yang menempel, akan cepat menguap di bawah sinar matahari pagi dan dengan ventilasi di siang hari. Tidak ada kelembaban yang stagnan, tidak ada risiko, semuanya sederhana dan aman. Jadi ingatlah, aturan utama, penyiraman terbaik di rumah kaca adalah penyiraman di pagi hari. Titik. Mari kita bahas aturan kedua yang seringkali luput dari perhatian banyak orang. Suhu air. Anda tidak akan langsung melompat ke bawah shower air es tanpa persiapan, bukan? Nah, tanaman Anda juga tidak suka perlakuan ekstrim seperti itu. Menyiram dengan air dingin es langsung dari sumur bor atau sumur gali. Itu adalah stres besar bagi sistem akar. Coba bayangkan, di dalam rumah kaca, tanah sudah hangat pada suhu nyaman 20-25 derajat Celcius. Akar-akar rileks, bekerja aktif, menyerap nutrisi. Lalu Anda menyiramkan seember air bersuhu 5-10 derajat Celcius ke atasnya. Apa yang terjadi? Ini kejutan yang nyata. Akibat hantaman dingin seperti itu, akar-akar halus penyerap nutrisi akan langsung kaku dan berhenti berfungsi. Tanaman akan terhenti sementara. Ia tidak bisa mendapatkan kelembaban maupun nutrisi dari tanah. Bahkan jika di sana ada banyak. Pertumbuhan melambat, bakal buah bisa rontok, dan tanaman itu sendiri menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Penyiraman rutin dengan air dingin adalah cara pasti untuk melemahkan tanaman Anda dan tidak mendapatkan panen yang baik. Lalu, apa solusinya? Sangat sederhana.
Tempatkan tong besar di dalam atau di dekat rumah kaca Anda, sebaiknya yang berwarna gelap agar lebih cepat hangat terkena sinar matahari. Isi tong tersebut dengan air jauh-jauh hari sebelumnya. Dalam sehari, air akan mengendap dan suhunya akan menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Penyiraman seperti ini akan terasa seperti hujan musim panas yang hangat dan menyenangkan bagi tanaman. Mereka akan mendapatkan kelembaban tanpa stres, dan Anda akan mendapatkan tanaman yang sehat, serta hasil panen yang luar biasa. Kunci sukses ketiga, yang membantah mitos populer semakin banyak semakin baik, adalah frekuensi penyiraman yang tepat. Banyak pekebun, terutama yang baru memulai, seringkali punya pemikiran, kasih sayang itu perhatian, dan perhatian berarti menyiram tanaman setiap hari. Sayangnya, perawatan berlebihan semacam ini justru seringkali berujung pada hasil yang mengecewakan. Ingatlah, di dalam rumah kaca, kelembaban menguap jauh lebih lambat dibandingkan di lahan terbuka. Tanah yang selalu basah bukanlah keuntungan, melainkan ancaman nyata. Pertama, kelebihan air akan menyingkirkan oksigen dari tanah, padahal oksigen sangat vital bagi akar untuk bernapas. Tanpa oksigen, akar akan mulai tercekik dan membusuk. Kondisi ini disebut busuk akar. Tanaman akan melemah, menguning, dan sangat sulit untuk diselamatkan. Kedua, permukaan tanah yang terus-menerus lembab adalah tempat yang ideal bagi lalat jamur, fungus gnats, untuk berkembang biak dan pertumbuhan jamur. Lalu bagaimana kita bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk menyiram? Lupakan jadwal penyiraman yang kaku, seperti menyiram setiap Rabu dan Sabtu. Semua tergantung pada cuaca, ukuran tanaman, dan fase perkembangannya. Ada cara kuno yang sederhana dan terpercaya. Cukup tancapkan jari Anda ke dalam tanah sedalam 5-7 cm. Jangan hanya menyentuh permukaannya, tapi benar-benar masukkan jari Anda lebih dalam, di dekat batang, namun tidak menempel persis pada batang. Jika pada kedalaman tersebut tanah terasa kering dan berderai, saatnya menyiram. Namun, jika terasa lembab dan menempel di jari Anda, tunda dulu penyiraman selama 1 atau 2 hari. Tes sederhana ini lebih akurat daripada jadwal apapun, karena Anda berpedoman pada kebutuhan nyata tanaman Anda. Dan, ini dia rahasia keempat, yang secara langsung memengaruhi tidak hanya kesehatan tanaman, tapi juga rasa panen Anda, kualitas air itu sendiri. Ya, betul sekali, tidak semua air sama baiknya. Dan apa yang Anda berikan untuk minum tanaman Anda sangatlah penting. Mari kita bandingkan dua sumber utama, air keran dan air hujan. Air keran atau air sumur umumnya bersifat keras dan dingin. Keras di sini berarti air tersebut mengandung banyak garam kalsium dan magnesium terlarut. Dengan penyiraman yang teratur, garam-garam ini akan menumpuk di tanah, mengubah keasamannya. Tanah menjadi lebih basah, dan ini menghalangi tanaman untuk menyerap mikronutrien penting seperti zat besi dan mangan. Akibatnya, tanaman menjadi kelaparan, bahkan jika tanahnya sebenarnya kaya nutrisi. Selain itu, air keran sering mengandung klorin yang merusak mikroflora tanah yang bermanfaat. Sekarang mari kita beralih ke air hujan. Ini adalah eliksir alami sejati bagi tanaman. Airnya lembut dan tidak mengandung garam berlebih. Keasamannya yang sedikit asam sangat ideal untuk sebagian besar tanaman kebun, terutama tomat. Air seperti ini membantu akar menyerap semua nutrisi dari tanah secara maksimal dan efisien. Lalu, bagaimana jika hujan jarang turun? Solusinya sederhana dan sudah pernah kita singgung, mendiamkan air. Isi tong dengan air keran dan biarkan selama setidaknya 1 hari, atau lebih baik 2 hari penuh. Selama waktu ini, sebagian besar klorin akan menguap, garam-garam akan mengendap sebagian di dasar, dan air itu sendiri akan menghangat hingga mencapai suhu udara. Pada dasarnya, Anda mengubah air biasa menjadi minuman yang jauh lebih bermanfaat dan aman bagi tanaman Anda.
Percayalah, perbedaannya akan sangat terasa. Sekarang, inilah kunci utamanya. Penentu antara panen berlimpah dan kekecewaan besar. Siap? Ingat, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah menyiram tanaman di dalam rumah kaca dari atas, membasahi daun-daunnya. Ini bukan seperti mandi yang menyegarkan, seperti yang mungkin Anda kira. Sebaliknya, ini adalah undangan langsung bagi musuh terburuk panen Anda. Mari kita bedah kesalahan ini satu persatu. Pertama, luka bakar. Setiap tetesan air yang tertinggal di daun pada hari yang cerah akan berubah menjadi lensa kecil. Sinar matahari yang melewatinya akan terfokus dan membakar jaringan hijau yang lembut, meninggalkan bercak-bercak cokelat yang tidak sedap dipandang. Akibatnya, tanaman akan menghabiskan energinya, bukan untuk menghasilkan buah, melainkan untuk menyembuhkan luka-luka ini. Namun, itu belum seberapa. Yang paling mengerikan justru terjadi setelahnya. Ingat, rumah kaca adalah tempat yang hangat dan lembab dengan sirkulasi udara yang terbatas. Ketika Anda membasahi dedaunan, Anda menciptakan resor bintang 5 yang sempurna bagi penyakit jamur, terutama Phytophthora. Sporanya sangat menyukai lingkungan seperti itu. Mereka berkecambah di daun yang basah dan dalam hitungan hari dapat menghancurkan semua jerih payah Anda. Anda secara harfiah membuka pintu gerbang bagi infeksi dengan tangan Anda sendiri. Lalu, bagaimana cara yang benar? Tujuan Anda adalah mengalirkan air langsung ke akar. Di sanalah air itu dibutuhkan, karena tanaman menyerap air melalui akarnya, bukan daunnya. Bayangkan diri Anda seperti penembak jitu, bukan seorang artileri yang menembak membabi buta ke area luas. Target Anda adalah area sekitar pangkal batang. Gunakan alat penyiram dengan moncong panjang, sistem irigasi tetes, atau cukup tuangkan air perlahan ke dalam cekungan yang sudah Anda buat di sekitar pangkal batang. Percayalah, tomat dan timun Anda akan berterima kasih banyak atas perhatian tepat sasaran ini, dengan panen yang melimpah, segar, dan sehat. Baiklah, sekarang tiba saatnya untuk rahasia paling penting. Rahasia yang membedakan antara panen melimpah ruah dan kegagalan total. Siap? Jangan pernah, dengar baik-baik, jangan pernah menyiram tanaman di rumah kaca dari bagian atas, membasahi daunnya. Itu bukan seperti mandi yang menyegarkan, melainkan justru mengundang datangnya penyakit. Setiap tetesan air yang tertinggal di daun dalam rumah kaca akan berfungsi seperti lensa kecil, memfokuskan cahaya matahari dan menyebabkan daun gosong. Namun yang lebih buruk lagi, dalam kondisi kelembapan dan panas yang konstan, ini adalah lingkungan yang sempurna untuk perkembangan penyakit jamur, terutama Phytophthora, yang sangat ditakuti. Anda secara harfiah menciptakan surga liburan bagi penyakit itu dengan tangan Anda sendiri. Tujuan Anda adalah mengalirkan air langsung ke akar, ke tempat air itu benar-benar dibutuhkan. Bayangkan diri Anda seperti seorang penembak jitu, bukan penembak artileri. Target Anda adalah akar, bukan seluruh area di sekitarnya. Gunakan penyiram dengan corong panjang, sistem irigasi tetes, atau cukup tuangkan air perlahan langsung ke cekungan di sekitar pangkal tanaman. Percayalah, tomat dan mentimun Anda akan mengucapkan terima kasih banyak dengan hasil panen yang melimpah, lezat, dan sehat. Jadi, mari kita rangkum. Waktu yang tepat, air hangat, pengecekan kelembapan tanah, air berkualitas baik, dan yang paling utama, menyiram langsung ke akar. Inilah 5 pilar utama yang menopang kesehatan dan keberhasilan rumah kaca Anda. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Saya harap semua tips ini dapat bermanfaat bagi Anda. Jika Anda merasa mendapatkan sesuatu yang baru, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan tips dan trik berkebun lainnya. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk Anda. Rahasia menyiram seperti apa yang biasa Anda terapkan? Atau jangan-jangan Anda juga pernah melakukan salah satu kesalahan yang disebutkan tadi? Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama.